Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Syanurnadia. Saya dari kelompok 5 dari SMA 1 Margahayu. Di sini saya akan mengerjakan tugas mewakili kelompok saya, yaitu mewawancarai 2 orang, yang satu mahasiswi, yang satu siswa kelas 3 SMA. Oke, di sini kita materinya itu tentang stratifikasi sosial, di mana kita hari ini bakal bergabung dengan 2 orang itu. Jadi, mari kita lanjut ke videonya. Nah, halo semuanya. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Yang pertama yaitu, silakan diperkenalkan diri, Kak. Oke, sebelumnya halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Apriani. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital yang bertempatkan di Jalan Babatu dan kampus utamanya ada di Ciwastra Grogol. Nah, umur saya 21 tahun. Sekarang saya sedang berada di tingkat 6, mengambil jurusan manajemen sumber daya manusia. Mungkin cukup perkenalannya. Oke, maaf ya Kak mengganggu waktunya. Saya dari SMA 1 Margahayu mendapatkan suatu tugas dari pelajaran antropologi untuk mewawancarai kedua masyarakat yang dimana di situ tuh terletaknya perbedaan gaya hidup atau stratifikasi sosial. Sebelumnya apakah saya boleh tahu stratifikasi sosial itu apa? Nah, stratifikasi sosial itu adalah perbedaan antar kayak misalnya pekerjaan atau mungkin di kerajaan sebagai raja ataupun penduduknya. Juga kalau misalnya di sebagian kelompok-kelompok orang yang masih memiliki strata atau tingkatan-tingkatan dari yang paling atas sampai yang paling rendah. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan pertama, apa yang kakak ketahui tentang perbedaan gaya hidup pegawai negeri sipil dan pegawai swasta? Nah, untuk itu berarti membahas tentang gaya hidup ya. Sebelum kita membahas mengenai gaya hidup, kita harus tahu dulu bahwasanya apakah perbedaan antara pegawai negeri sipil atau PNS itu dengan pegawai swasta. Nah, perbedaan dari kedua objek yang tadi kita bahas itu adalah kita dapat melihat dalam hal penerimaannya, dalam hal hak politiknya, penggajiannya, pemutusan hubungan kerja, dan juga pensiun gitu. Kalau kita membahas mengenai gaya hidup ya, berarti kita akan membahas dari sudut penggajian atau pendapatan gitu ya. Kalau pendapatan PNS itu berarti menetap. Menetap itu artinya dia sistem gajinya itu sudah ditentukan oleh pemerintah dan ada ketentuan-ketentuannya tersendiri. Jadi gajinya itu menetap gitu. Nah, kalau misalnya pegawai swasta, kalau pegawai swasta itu berarti dia adalah seseorang yang bekerja di satu unit perusahaan. Satu unit perusahaan itu kan otomatis beda-beda ya, beda-beda cara memberi gaji karyawan itu beda-beda, kecuali ada pun yang standar itu UMR. Nah, gitu. Paling tinggi standar UMR. Kalaupun perusahaan mungkin ada menggunakan bonus dan lain sebagainya, itu tergantung dari unit perusahaan yang ditempati oleh pegawai tersebut. Jadi untuk dari situ udah dapat kita lihat bahwasanya dari sudut pandang penggajian dan pendapatan pekerjaan mereka tuh berbeda. Jadi gaya hidup mereka pun akan berbeda. Meskipun sebenarnya gaya hidup seseorang itu ditentukan bukan dari pekerjaan ya, tapi dari pendapatan. Karena yang pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta tuh belum tentu istilah kasarnya lebih kayak pegawai negeri sipil gitu kan. Karena kadang pegawai swasta itu dia nggak cuma sebagai pegawai, kadang dia mungkin punya usaha kecil-kecilan tapi dia masih tetap bisa kerja gitu ya. Jadi untuk gaya hidup itu tergantung pada diri sendiri gaya hidup diri sendiri. Tapi kalau misalnya dilihat dari secara umum dan dari sisi pendapatan antara kedua objek yang kita bahas tadi, mungkin gaya hidupnya akan lebih lebih atas gitu ya, tingkatannya lebih atas PNS daripada pegawai swasta gitu. Oke, pertanyaan kedua ya Kak. Menurut kakak nih, pendapat kakak sendiri, siapa sih di antara pegawai negeri sipil dan pegawai kantoran itu yang lebih terjamin hidupnya? Nah,
sekarang antara bahas mengenai terjamin hidup ya. Sebenarnya kita ngobrol santai aja ya ini. Nah, jadi kalau misalnya masalah terjamin hidup, terjamin atau tidaknya kalau misalnya dilihat dari sisi pendapatan atau pekerjaan, sebenarnya terjamin hidup itu nggak bisa dilihat dari sisi pekerjaan ya. Sebenarnya kalau misalnya dia yang mau berusaha, dia yang mau meminimalisir pengeluaran, itu akan terjamin hidupnya. Karena apa? Karena siklus pengeluaran yang dia kelola itu udah baik. Kalau sedangkan kalau misalnya ataupun dia punya pendapatan banyak, istilahnya uangnya banyak, tapi kalau dalam pengelolaan keuangannya atau siklus pengeluaran, arus kas masuk dan keluarnya dia tidak teratur, tidak mempunyai istilahnya tidak mempunyai strategi, itu akan tidak konsisten gitu dalam pengeluaran. Jadi untuk masalah terjamin atau enggaknya, kayaknya menurut saya tuh lebih terjamin pegawai negeri sipil. Kenapa? Karena pegawai negeri sipil itu ada jaminan dari pemerintah, yaitu pensiun ya, dana pensiun. Jadi ketika sudah tidak bekerja, beliau itu masih bisa digaji gitu, karena status sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan kalau misalnya pegawai swasta itu kan dari perusahaan. Kalau dari perusahaan itu otomatis kalau misalnya dia sudah tidak bekerja di perusahaan itu, maka putus dari mulai putus janjian kerja, terus penggajian juga dia udah nggak dapat masalah dari perusahaan. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kalau misalnya kakak disuruh untuk memilih di antara keduanya, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai kantoran, kakak akan milih yang mana sih? Kalau aku pribadi ya, sebenarnya kalau orang lain pasti milihnya PNS. PNS itu karena udah dia dijamin, istilahnya terjamin juga ada asuransi lain. PNS juga berpendidikan gitu kan. Tapi kalau di pandangan saya saya lebih memilih sebagai kan saya sebenarnya ada ya, bukan ingin menjadi pegawai, tapi sebelum saya tuh mengambil jurusan manajemen sumber daya manusia karena saya ingin mengelola sumber daya manusia di Indonesia ini agar lebih berdaya gitu, dan juga lebih meminimalisir akan pengangguran di Indonesia. Jadi saya lebih memilih saya akan menjadi pegawai swasta, karena meskipun saya menjadi pegawai swasta, di situ tidak menutup mungkin bahwasanya saya hanya akan menjadi pegawai swasta saja. Saya juga bisa, mungkin saya dari pegawai swasta saya punya modal awal untuk saya memulai usaha mungkin gitu ya. Tapi PNS juga kebanyakan orang masih pilih PNS karena dari segi pendapatan, dari segi pendapatan, terus status sosial gitu, itu lebih terpandang lah istilahnya gitu. Oke, berarti kakak memilih menjadi pegawai swasta. Betul. Oke. Tapi untuk jangka panjang ya. Kalau misalnya dibilang jangka pendek, emang lebih enak sebagai PNS karena dia terjamin hidupnya. Tapi tidak menutup kemungkinan pegawai swasta juga bisa mungkin dia akan merintis menjadi entrepreneur tuh enggak. Ya kalau saya nih ya, saya adalah yang tidak terlahir dari latar belakang keluarga yang berpunya gitu. Jadi saya kalau misalnya mau mendirikan suatu usaha atau apa tuh harus dari nol kan. Nah, modalnya dari mana? Otomatis modal itu saya harus menjadi pegawai dulu dong. Saya harus menjadi pegawai dulu untuk mengumpulkan modal agar saya memulai usaha tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Baik. Boleh nggak kakak simpulin dari jadi tingkatan PNS sama pekerja atau pegawai kantoran itu tingkatannya kayak gimana sih? Apakah PNS yang lebih di atas atau pegawai yang lebih di bawah? Kalau untuk kesimpulannya ya, sebenarnya dari kesimpulan objek yang tadi kita bahas mengenai gaya hidup, mengenai keterjaminan hidupnya, terus mengenai saya disuruh milih tadi ya. Mungkin kalau misalnya dilihat dari siklusnya, mungkin emang pegawai negeri sipil itu lebih berada di atas daripada pegawai swasta. Karena itu tadi kita lihat dari pegawai negeri sipil itu gajinya tetap, ada pensiunnya juga, tapi juga ada ketentuan
ketentuan-ketentuan kan. Nah, sedangkan kalau pegawai swasta dia gajinya tuh beda tuh kenapa? Jadi setiap pegawai itu nggak sama gitu. Sebenarnya pegawai negeri sipil pun mungkin ketika beda, saya kurang tahu ya, tapi mungkin ketika beda tingkatan seperti misalnya golongan A, golongan B, dan golongan lain sebagainya tuh mungkin gajinya berbeda. Cuman itu akan disamaratakan gitu. Jadi antara golongan A misalnya sekian ya sekian semuanya gitu. Kalau misalnya karyawan pegawai swasta, kalau misalnya pegawai swasta itu tidak disamaratakan. Jadi penggajiannya atau pendapatannya itu tergantung pada PT atau unit perusahaan dan tergantung posisinya juga. Misalnya ada posisi sebagai HRD, posisi sebagai produksi, posisi sebagai administrasinya, itu akan berbeda-beda porsinya ketika dia menjadi seorang pegawai swasta. Begitu kesimpulannya. Oke, berarti dapat disimpulkan kalau kakak itu lebih ke PNS sama pegawai kantoran tuh kayak sama rata gitu, nggak jauh beda. Cuman ada beberapa hal yang membedakan, yang mungkin menurut orang lain PNS lebih tinggi atau pegawai kantoran lebih rendah. Kita bisa memandang dari segi apapun. Jadi untuk kali ini sekian dari di sini bersama narasumber pertama kita. Makasih kakak, maaf mengganggu waktunya. Oke, mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Mungkin kalau misalnya nanti ada mungkin kurang maksimal atau mungkin saya salah dalam menyampaikan ya, karena di sini saya juga masih belajar gitu ya. Saya masih sama-sama belajar, saya juga masih jauh dari kata, misalnya pengetahuannya gitu. Apalagi kan saya ya emang kalau misalnya dari membahas pegawai swasta saya belajar gitu. Cuman kalau misalnya pegawai negeri itu mungkin belum sampai bidang ke situ. Jadi kalau misalnya nanti penyampaiannya atau mungkin saya kurang tepat gitu dalam menyimpulkan, mohon untuk dikoreksi kembali ya kak ya. Itu hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan hanya itu yang dapat saya bantu. Terima kasih. Makasih teman-teman. Dah.